manajemen konstruksi itu kalau di dalam bahkan segitiga proyek ya, bahkan siklus manajemen proyek itu berkaitan dengan controlling. Jadi sistem manajemen konstruksi itu lebih mengacu pada siklus controlling. Ya, kalau saya coba ingatkan lagi bahwa siklus manajemen itu ada planning, evaluating, dan controlling. Ya, planning itu merencanakan, evaluating pelaksanaan, controlling itu pengendaliannya, pengendalian dan pengawasan itu masuk di controlling. Nah, sistem manajemen konstruksi itu adalah sebuah sistem yang sifatnya melakukan controlling dan pengawasan untuk pekerjaan yang sifatnya kompleks. Ya, jadi kalau kita berbicara pada siklus tadi, ada yang namanya controlling dan pengawasan, melakukan mengawasi sebuah pekerjaan, itu sebenarnya ada dua sistem yang bisa diterapkan dalam proyek. Ya. Kita bisa menggunakan konsultan pengawas atau supervisi, atau menggunakan sistem konsultan manajemen konstruksi. Nah, coba saya share dulu. Oke. Nah, apa itu sistem manajemen konstruksi? Kalau kita tadi intermezzonya saya berikan gambaran bahwa itu bagian dari controlling, ya, yaitu sistem manajemen konstruksi adalah suatu sistem pengelolaan proyek yang ditangani secara multidisiplin profesional. Jadi dalam pelaksanaan sistem manajemen konstruksi itu akan melibatkan banyak sekali tenaga-tenaga ahli atau personel-personel yang memiliki profesi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ya. Dan sistemnya manajemen konstruksi itu, saya ulangi lagi bahwa ini sebagai controlling atau mengawasi sebuah pekerjaan. Ya. Nah, tahapan-tahapannya kalau di sistem manajemen konstruksi itu dia mulai mengawasi atau mengontrol sebuah pekerjaan itu dari proses pengkonsepan. Jadi mulai pengkonsepan, desain, kemudian lelang sampai dengan pelaksanaan fisik, dan itu merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu. Beda kalau misalkan dengan sistem pengawasan yang konvensional atau pengawasan istilahnya jasa konsultasi pengawasan, itu berbeda. Ya, kalau jasa konsultasi pengawasan itu sama, kadang-kadang juga multidisiplin, profesional ya yang dilibatkan, tapi tahapannya dia hanya ketika pelaksanaan konstruksi. Ya. Ya, targetnya apa kalau misalkan dengan sistem manajemen konstruksi, yaitu optimalisasi kuantitas, kualitas, biaya, dan waktu. Nah, bagaimana kita menggunakan kriteria sistem manajemen konstruksi itu? Dalam menggunakan sistem manajemen konstruksi itu kriterianya ada 4, ya, yaitu kompleksitas permasalahan. Jadi kompleksitasnya sangat pekerjaan itu sangat kompleks, ya, banyak akan ditemukan permasalahan-permasalahan, ya, kemudian memiliki nilai skala proyek yang cukup besar, ya. Kalau untuk sistem manajemen konstruksi biasanya bisa pekerjaan yang di atas 50 miliar, ya, nilai skala proyeknya biasanya kita bisa pakai sistem manajemen konstruksi. Kemudian selain
permasalahan proyek, kemudian nilai skala proyeknya, waktu yang sangat ketat itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita memilih sistem controlling yang digunakan dalam proyek. Nah, kalau waktunya sudah sangat ketat, kemudian biayanya besar, ya maka sistem manajemen konstruksi ini sangat cocok untuk digunakan. Kemudian kebutuhan akan kepresisian pekerjaan, ya, sudah kompleks, masalahnya tinggi, nilainya besar, waktunya ketat, dituntut untuk memiliki kepresisian yang tepat, ya, sangat presisi, nggak boleh ada kesalahan. Nah, ini maka dalam kriteria ini, ketika sebuah proyek itu memang membutuhkan kebutuhan terkait kriteria ini tadi, maka sistem manajemen konstruksi ini sangat diperlukan untuk dilaksanakan, ya, untuk mengoptimalisasikan pekerjaan supaya pekerjaan itu sesuai dengan target, ya, waktu, biaya, dan itu sesuai prinsip dan definisi dari sebuah proyek. Nah, ciri sistem manajemen konstruksi itu biasanya ada metode yang diterapkan, ya, yang biasanya disebut fast track, yaitu tahap lanjutan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya tahap sebelumnya. Nah, kalau kita berbicara tahapan, ya, tahapan proyek dari mulai konsep, perencanaan, atau diedit dan engineering design, kemudian lelang, dan selanjutnya di pelaksanaan, dengan sistem manajemen konstruksi ini bisa dilakukan secara paralel, ya. Jadi konsep kira-kira separuh jalan sudah selesai, misalkan areanya besar, kemudian zona tertentu sudah selesai, maka proses pendidikannya sudah bisa dimulai, tidak menunggu seluruh konsep perencanaan selesai. Misalkan dalam satu area ada bangunan A, B, C, ya. A konsepnya sudah selesai, maka ketika tim perancang itu melanjutkan pada konsep D, nah tim DED-nya sudah melaksanakan pendetailan terkait yang bangunan A tadi. Nah, begitu pula selanjutnya ketika perencanaan DP-nya sudah selesai A dan berlanjut ke berikutnya, maka lelangnya juga sudah bisa dimulai. Nah, sehingga dengan sistem ini kita bisa memangkas waktu lebih singkat untuk pekerjaan yang sifatnya kompleks dan besar. Jadi memangkas waktu, tidak menunggu setiap proses selesai dulu baru didirikan, kemudian setelah selesai baru dilelang, kemudian baru dilaksanakan. Nah, kalau sistem konvensional menunggu selesai, tapi kalau sistem manajemen konstruksi tidak, ya, dilakukan secara paralel dengan metode fast track, ya, fast track delivery. Biasanya orang-orang itu orang-orang di proyek menyampaikan seperti itu. Nah, jadi pelaksanaannya paralel seperti ini, sesuai dengan yang adanya. Nah, bedanya kalau dengan sistem konvensional, maka sistem konvensional itu selain dia menunggu semuanya selesai, sistem pengawasannya itu hanya dilakukan saat proses pelaksanaan fisik berlangsung. Ya, biasanya kalau yang konvensional pengawasan biasa itu pelelangannya itu misalkan itu dilalui dengan pelelangan, ya, pekerjaan konsultan pengawasan itu melalui pelelangan, maka pelelangannya biasanya berbarengan dengan pelaksanaan lelang pekerjaan fisik. Nah, kalau secara bahkan biasanya, nah, kalau kita lihat biasanya dalam
sebuah tatanan konsultan manajemen konstruksi atau proyek yang menggunakan sistem manajemen konstruksi, biasanya itu tidak terdapat kontraktor utama dan keterlibatan konsultannya itu lebih dari satu. Nah, biasanya kalau kita berbicara konsultan pengawas maupun konsultan manajemen konstruksi, itu merupakan perwakilan dari owner. Jadi secara struktural, konsultan manajemen konstruksi maupun konsultan pengawas itu merupakan perwakilan dari owner. Nah, dalam kasus pelaksanaannya, ini tadi yang seperti sudah saya sampaikan, maka konsultan manajemen konstruksi ini berkewajiban untuk mengawasi mulai dari tahap awal sampai dengan pelaksanaan fisik. Nah, tahap awalnya apa? Yaitu pelaksanaan konsep dan pembuatan dan engineering design. Nah, maka konsultan manajemen konstruksi ini akan mengawasi beberapa konsultan, ya, perencana yang sifatnya dia sebagai konsultan teknis yang membuat gambar rancangan, itu semuanya terkonsultasi kepada konsultan manajemen konstruksi. Ya, jadi dalam beberapa konsultan, dalam beberapa pekerjaan, item pekerjaan itu dihandle controllingnya oleh konsultan manajemen konstruksi. Begitu pula dengan kontraktor, pelaksana kontraktor, ya. Pelaksana kontraktor ketika melaksanakan pekerjaan fisiknya, maka akan diawasi atau dikontrol oleh konsultan manajemen konstruksi. Nah, ini dapat dilihat kalau kita menggunakan sistem konsultan manajemen konstruksi ini, maka satu konsultan manajemen konstruksi ini bisa mengawasi langsung 3 atau bahkan lebih penyedia jasa kontraktor yang akan melaksanakan fisiknya. Nah, bedanya kalau yang konvensional tadi, ini kalau konvensional masing-masing kontraktor ini dia akan memiliki satu konsultan pengawas. Hanya di situ. Kalau konsultan MK, maka ini semua konsultan A, B, C, kemudian kontraktor A, B, C ini diawasi dan dikontrol oleh satu konsultan manajemen konstruksi. Nah, kemudian lingkup kerja, ya, konsultan manajemen konstruksi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa secara prinsip ada 2, yaitu sistem konvensional dan sistem manajemen konstruksi. Ya, tadi sudah saya jelaskan panjang kerjanya mulai tahap lelang, ya, konvensional, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap pemeliharaan. Kalau sistem manajemen konstruksi mulai tahap konsep, pradesain, desain, lelang, pelaksanaan, dan tahap pemeliharaan. Jadi dia lebih panjang kalau sistem manajemen konstruksi. Menko sendiri merupakan sebuah sistem pengelolaan proyek konstruksi yang ditangani secara multidisiplin, ya, yang tadi sudah saya sampaikan, di mana tahap-tahapannya melalui proses persiapan, perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, dan operasional diberlakukan sebagai suatu sistem yang terpadu dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal dalam aspek quality, quantity, cost, and time. Dengan demikian, pada sistem manajemen konstruksi akan terlibat banyak tenaga ahli, multidisiplin, profesional sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan ditangani. Jadi kemungkinan akan melibatkan banyak sekali personel itu bisa terjadi pada konsultan manajemen konstruksi. Nah, biasanya memang kalau secara nilai, ya, secara nilai pekerjaan itu aja sudah berbeda antara konsultan pengawas dengan konsultan manajemen konstruksi. Biasanya konsultan pengawas
kontraknya bisa di bawah 100 juta, 300 juta, 500, bahkan sampai 1 miliar. Nah, sedangkan pekerjaan konsultan manajemen konstruksi itu bahkan bisa sampai 5 miliar ataupun 10 miliar. Nah, sehingga memang personelnya cukup banyak, dan waktu manmon itu uh, kalau di bahasa Indonesia kan orang per bulan membutuhkan berapa uh, orang orang yang terlibat itu akan dilibatkan dalam berapa bulan, ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi biaya. Nah, itu nanti kalau terkait pembiayaan akan saya sampaikan pada tahapan rencana anggaran. Nah, kemudian uh, uh, dalam melaksanakan sebuah sistem manajemen konstruksi itu pihak-pihak, misalkan Anda membuat perusahaan manajemen konstruksi itu personel-personel yang terlibat di dalamnya, utamanya juga tim leadernya itu harus menguasai 4 elemen, ya, harus menguasai 4 elemen. Nah, 4 elemen itu adalah building logic, ya, building ekonomik, hukum-hukum pembangunan, dan manajemen pengendalian. Yang 4 ini yang harus benar-benar dikuasai. Nah, building logic itu apa? Yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang material, struktur, utilitas, alat, metode pelaksanaan, dan lain-lain. Ini yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan di lapangan. Gitu. Ya. Jadi benar-benar harus menguasai bagaimana metodenya, material yang digunakan itu sifatnya seperti apa, perlakuannya seperti apa, ya. Sehingga dengan penguasaan tentang building logic itu, nah, nanti akan lebih memudahkan dalam mengatur jadwal, kemudian mengatur teknik pelaksanaan, sehingga tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan molornya sebuah pekerjaan atau kerugian dan sebagainya. Ya, jadi berkaitan dengan tingkatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah building ekonomik, yaitu mempunyai pengetahuan tentang biaya pembangunan, harga bangunan, upah kerja, metode optimasi. Nah, ini juga harus tahu, ya, dari material-material yang kita gunakan, optimasi pembiayaannya bagaimana, kemudian mengatur terkait dengan upah kerjanya seperti apa, harga bahannya seperti apa. Itu harus mengetahui tentang ini elemen yang harus diketahui. Kemudian hukum-hukum pembangunan, yaitu yang menyangkut hukum-hukum perjanjian, hukum perdata, ya, hukum perburuan, peraturan pembangunan regional ataupun nasional, di regulasi-regulasi, ya. Dalam mengatur proyek itu kita tak lepas dari hukum, ya. Jadi jangan sampai kita kurang pengetahuan dalam masalah hukum, akhirnya melakukan sesuatu yang kita anggap benar tapi ternyata menyalahi hukum. Ini penting sekali. Jadi pembangunan kita harus pahami sehingga kita nanti tidak salah, ya, dalam mengambil keputusan, ya, yang mengakibatkan nantinya kita bisa terlibat dalam masalah perdata maupun pidana, ya, atau menyalahi perjanjian kontrak. Penting sekali. Kemudian manajemen pengendalian, yaitu menyangkut perencanaan, ya, supervisi sistem informasi, teknik informasi, itu juga penting harus dipahami, ya. Bagaimana mengendalikan sebuah proyek ketika proyek itu terhambat, misalkan, ya, atau mengalami permasalahan kebutuhan material yang sulit. Nah, ini juga butuh manajemen pengendalian, sehingga
dalam hal kasus-kasus permasalahan yang terjadi di lapangan, personil atau leader ataupun tenaga-tenaga yang ada sistem manajemen konstruksi ini dapat cepat mengambil keputusan sehingga permasalahan-permasalahan tadi dapat segera diselesaikan. Nah, bagaimana peranan tenaga ahli pada konsultan manajemen konstruksi? Yang jelas tenaga ahli pada konstruksi ini merupakan ujung tombak ya, eksistensi dan kehadiran dari konsultan manajemen konstruksi. Jadi kita tidak boleh lembek ya, kalah dengan kontraktor. Kadang kita kan ketemu kontraktor itu sudah terlanjur mengusahakan salah, kemudian sudah tidak apa-apa wis Pak, ini masih kuat kok meskipun tapi kalau dari segi rujukan kemudian secara struktural tidak sesuai dengan rancangan, maka konsultan manajemen konstruksi harus tegas ya, harus tegas dan bisa mengambil keputusan terkait ini harus diperbaiki atau bongkar atau tidak apa-apa diteruskan. Jadi sense engineer-nya harus bermain di situ. Nah, jadi kalau misalkan sense engineer, kita akan beresiko dalam pekerjaan-pekerjaan yang skalanya kompleks seperti proyek yang ditangani dengan sistem manajemen konstruksi ini. Sehingga memang personel atau tenaga ahli yang terlibat di dalamnya perlu penguasaan, wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang mencakup 4 elemen tadi. Logik, ekonomi, buku pembangunan, dan manajemen pengendalian. Nah, makanya kalau Anda nanti terjun ke dalam manajemen konstruksi, pastikan memang Anda harus memiliki pengalaman-pengalaman terkait proyek ya, di yang mulai dari pastinya ke manajemen proyek skala menengah baru ke skala besar yang memang melibatkan konsultan manajemen konstruksi. Nah, penerapan atau penugasan engineer konsultan manajemen konstruksi pada suatu proyek tergantung pada jenis lingkup dan spesifikasi proyek yang ditangani. Personilnya juga akan tergantung dari jenis lingkup dan spesifikasi proyeknya. Nah, misalkan suatu bangunan bertingkat tinggi, di lingkup pekerjaannya, misalkan ada pekerjaan struktur itu pekerjaan arsitektur, ya, elektrikal, mekanikal, plumbing, bahkan sampai dengan pekerjaan lanskapnya. Nah, maka akan membutuhkan personel sesuai dengan pekerjaannya. Misalkan kayak pekerjaan struktur itu, maka yang dibutuhkan adalah civil atau struktural engineer struktur. Kalau yang pekerjaan arsitek engineer. Kalau pekerjaan landscape butuh landscape engineer. Jadi tidak boleh orang struktural akan menangani pekerjaan landscape, tidak boleh. Jadi dalam sistem ini masing-masing pekerjaan akan diawasi, dikontrol oleh personil tenaga ahli yang benar-benar sesuai dengan spesifik pekerjaan yang dilakukan. Di samping tenaga-tenaga ahli tadi itu juga dibantu oleh tenaga-tenaga penunjang lainnya. Ya, misalkan kalau tadi tenaga ahli landscape engineer, tenaga ahlinya landscape engineer, maka bisa dibantu oleh supervisor landscape, supervisor pengawas lapangan. Nah, kalau kita lihat bagannya seperti ini, ya, spesifikasi proyeknya seperti apa, dilihat dulu bagian-bagian proyek pekerjaan yang ada di dalam itu, baru ditentukan tenaga ahli atau spesifikasi tenaga yang dibutuhkan pada proyek tersebut. Ya, nah, ini contohnya. Ya, tadi sudah saya sebutkan.
Nah, pekerjaannya struktur, butuh struktur engineer, pekerjaan lanskap karena mungkin ini masuk di agronomis ya, itu bisa saja orang pertanian atau orang landscape. Tapi kita lebih menekankan pada tenaga ahli yang memang spesifikasinya kalau pekerjaan lanskap di lanskap. Ini contohnya misalkan konstruktif bangunan bertingkat 12 lantai. Jadi kalau kita berbicara gedung, gitu ya, tentu orang landscape tak terlibat. Bisa jadi bangunan area ruang terbuka hijaunya yang di luar bangunan gedung, kawasan itu, atau bahkan misalkan dalam gedung 12 tingkat itu ada konsep standarnya. Nah, maka tenaga ahli landscape ini juga akan dibutuhkan. Nah, terkait organisasi personil, ini sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin saya sampaikan, cuma memang waktu itu saya sedang berjalan, jadi mungkin tak terlalu jelas. Nah, di sini sedikit akan memperjelas. Dan sistem organisasi ini sebenarnya bisa diterapkan pada secara prinsip bisa dipakai juga dalam sistem yang konvensional. Nah, personel yang dimaksud di sini adalah personel pada pihak-pihak atau lembaga yang terlibat pada proses proyek tersebut, mencakup owner, perencana, pengawas, dan kontraktor. Ini kalau kita berbicara pada organisasi proyek yang utama. Nah, prinsip kejelasan instruksi komando, koordinasi, dan peran masing-masing personel akan sangat menunjang kelancaran pekerjaan yang kesemuanya harus membentuk menuju ke satu titik komando. Biasanya satu titik komandonya yang paling atas itu owner, baru turun ke konsultan manajemen konstruksi yang mengawasi tahap-tahap proses pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ya. Nah, kalau kita berbicara terkait prinsip pada konstruksi, personel proyek terdiri atas personel struktural, personel fungsional, tenaga ahli, dan personel penunjang. Nah, CRE itu bisa seperti owner atau project manager atau project manager itu biasanya bisa di penyedia jasanya atau di sisi ownernya. Nah, kita lihat biasa sampaikan bahwa dalam manajemen konstruksi itu ada subproyek yang itu masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaannya sendiri-sendiri. Nah, dalam struktur organisasi ini, masing-masing subproyek ini maka akan diberi set engineer sendiri-sendiri. Set engineer itu kepala engineer yang ada di proyek tersebut. Kemudian turunlah ke tenaga ahli sesuai dengan spesifikasinya, aspek engineer, struktur engineer, electrical engineer, mechanical engineer, bahkan sampai dengan landscape engineer. Ya. Jadi ini ada dua struktural yang menyatu mengerucut pada CRE atau sebutnya project manager yang dikoordinir oleh project administrator. Nah, ini kalau kita lebih detailkan lagi per sub kegiatan tadi, jadi chief engineer atau set engineer tadi itu di dalam strukturnya juga akan dibantu oleh project administrator, administrasi atau administrator itu lebih kepada
pelaporan atau surat-surat yang berkaitan dengan pengoperasian komputer, kemudian dibantu oleh arsitek engineer, civil engineer, electrical engineer, dan masing-masing hal ini dibantu oleh site supervisor. Site supervisor itu pengawas lapangan, bisa dibantu oleh satu, dua, atau bahkan lebih, gitu ya. Bahkan lebih, bisa tergantung kompleksnya pekerjaan dan besarnya pekerjaan yang akan ditangani. Nah, ini memang pada saat personel yang dia pada posisi di atas, maka tanggung jawabnya adalah semakin besar di sini. Kalau yang site supervisor ini tanggung jawabnya di lapangan, cuman dia harus melakukan reporting pada report pada atas hasil pengawasannya kepada engineer yang ada di atasnya. Engineer di atasnya pun akan melaporkan, mereport segala aktivitas kegiatan di lapangan kepada chief engineer, kepala pengawas, ya. Kepala pengawas. Ini bagian ini semakin atas, maka tanggung jawabnya ada pada yang paling atas. Ya. Nah, dari contoh-contoh organisasi personel yang ada tadi, prinsip yang dapat diambil adalah seperti berikut. Organisasi personel proyek selalu membentuk segitiga dengan pihak di atas sebagai pimpinan, ya, yang pimpinan yang mengambil keputusan, ya, mengambil yang bertanggung jawab terhadap pengendalian. Nah, itu selalu yang kemudian personel struktural, ya, personel tenaga ahli, personel penunjang. Personel struktural itu yang sifatnya lebih kepada yang saya sebutkan di awal, yang pertama owner, konsultan manajemen konstruksi dilawaki oleh tim leader, kemudian leader dari atau direktur dari masing-masing konsultan rencana maupun kontraktor pelaksana. Nah, apabila proyek bagi dalam beberapa proyek, maka diperlukan koordinator proyek atau set engineer, ya. Jadi tadi, ya, kalau misalkan ada proyek-proyek yang dikerjakan, misalkan bangunan A, bangunan B, bangunan A dan B, itu masing-masing akan memiliki set engineer-nya yang akan melakukan pengontrolan. Tapi kalau hanya terdiri dari satu proyek, maka tidak memerlukan set engineer, atau ya sudah cukup satu set engineer itu, atau langsung project manager. Nah, makin ke atas, kemampuan manajerial dari leadership personel harus semakin besar, ya. Kemampuan terhadap penguasaan 4 elemen tadi itu harus semakin baik dan memiliki pengalaman-pengalaman yang benar-benar mumpuni terhadap penanganan sebuah proyek dengan skala proyek yang cukup besar sesuai dengan kapasitas penggunaan sistem manajemen konstruksi. Ya, jadi terkait manajemen konstruksi itu yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan, masih ada waktu 10 menit. Bapak Irawan, saya kembalikan. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, apa sudah jelas?
Anda nanti bisa mencari contoh, misalkan Anda bikin aja dulu supaya paham apa itu manajemen konsumsi, penerapannya seperti apa, ya. Mungkin uh, cari aja di Google artikel-artikel jurnal itu banyak, atau bahkan mungkin baca jika ada yang bahas terkait dengan manajemen konsumsi, ya, sehingga langsung tahu, oh, manajemen konsumsi itu seperti ini. Mungkin kalau dalam pemilihan teks gitu agak sulit dipahami. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Irawan. Untuk Pak Ya, baik, terima kasih Pak Yuda. Tadi sudah tidak ada pertanyaan ya dari mahasiswa. Mungkin sudah cukup jelas untuk materinya. Dan ini saya rekam supaya bisa disaksikan ulang. Nanti saya taruh di YouTube. Oke. Saya kira nanti ada jam 9-an saya post itu tugasnya seperti yang tahun lalu, Pak ya. Ada tugas untuk mereview jurnal kalau nggak salah gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Yuda. Terima kasih juga kehadiran mahasiswa untuk mata kuliah ini. Kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Ya, baiklah, saya tutup aja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya ya. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke. Ya.